Ayat yang kedua, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan apa, saudara? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, saudara. Daud memiliki hati yang percaya. Maka Tuhan berkenan atas hidup Daud, saudara. Dia percaya bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini itu datangnya dari Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat pertama dia katakan apa? Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia tahu segala kebutuhan dia apapun juga. Itu datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi percaya itu adalah sikap hati kita. Tapi Alkitab katakan di dalam Yakobus 2 ayat 19. Percaya saja tidak cukup, saudara. Percaya saja tidak cukup. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu benar. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar, saudara. Saudara, yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita percaya. Tapi kita percaya dengan segenap hati kita. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam hati kita. Secara penuh, full heart, kita percaya dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Jangan ada logika lagi, saudara. Ya. Orang dunia, dia percaya kalau dia melihat terlebih dahulu. Orang dunia selalu minta bukti. Dia melihat dulu baru percaya. Tapi kita orang yang beriman, saudara, kita percaya dulu. Maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak melihat, tapi kita percaya dulu. Maka semua akan terjadi. Apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu akan terjadi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Roma 10 ayat 11 mengatakan, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Setan dan orang-orang bebal, dia percaya bahwa ada Allah yang esa, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang percaya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Maka Ia akan bertindak. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita, ya saudara. Ada seorang anak kecil, perempuan, kira-kira umur 10 tahun, dia tinggal di sebuah apartemen di lantai 4. Saudara. Pada saat itu orang tuanya sedang pergi dan pada saat itu juga terjadi kebakaran yang besar di lantai 4, saudara. Dan pemadam kebakaran datang, dia membentangkan jaring dan orang-orang berteriak, suruh lompat. Ayo lompat anakku, lompat. Gak apa-apa, aman, saudara. Orang-orang yang tidak buta, dia melihat bahwa di bawah itu ada jaring. Dia tampak pikir panjang, dia melompat. Tapi anak ini buta, saudara. Dia tidak melihat apa-apa, saudara. Dia ragu-ragu, saudara. Lompat gak ya? Benar gak ya kata orang itu di bawah ada jaring, ya kan? Dia ada keraguan dalam hatinya, saudara. Dan dia merasakan api itu semakin panas, semakin mendekat, saudara. Pada saat detik-detik terakhir, dia mendengarkan ada satu suara berkata, anakku lompatlah, aku ada di sini. Lalu tampak pikir panjang lalu, dia langsung melompat, saudara. Dan akhirnya dia selamat. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak ini melompat mendengar suara itu? Karena suara itu adalah, dia percaya. Dia mengenal suara itu dan dia percaya bahwa suara itu tidak akan pernah mencelakakan dia. Karena suara itu adalah suara bapaknya, saudara. Maka anak ini, walaupun dia buta, dia melompat. Ya. Jadi dia percaya tanpa melihat, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Apapun menjadi pergumulan saudara saat ini, saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Baik dalam hal keluarga, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha, dalam sakit penyakit, saudara. Seakan-akan sudah ada jalan buntu. Dan saudara seakan-akan buta, tidak tahu harus bagaimana. Tapi saudara ingat. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak. Masih ada harapan, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, saudara. Selama masih ada Yesus, masih ada harapan. Karena Yesus berkata, aku akan memberikan suatu penghidupan yang jauh lebih baik dari apa yang engkau harapkan. Karena apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telingamu, bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan yang ada di dalam pikiranmu, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia, saudara. Jangan saudara berputus asa, jangan saudara lemah, saudara. Saudara harus terus berjalan, jangan pernah berhenti. Karena hidup ini adalah satu perjuangan, saudara. Kita akan selesai sampai pada saatnya Tuhan panggil kita. Itu adalah akhir dari hidup ini, saudara. Tetapi selama kita masih hidup, masalah itu tidak akan pernah terlepas daripada kita. Tapi jangan menciptakan masalah, saudara ya. Karena masalahnya sudah banyak, jangan ditambah-tambah lagi masalah baru, saudara. Ya. Nah, yang Tuhan mau bagaimana kita melalui masalah itu. Kita tidak bisa lari dari masalah, tetapi Tuhan mau kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan.
Nah, Roma 8 ayat 28 dikatakan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Mulai saat ini, saudara, kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Ya. Jangan pernah menyerah ya, saudara. Jangan pernah bimbang. Kalau saudara terus bimbang, apapun yang saudara gumulkan, apapun yang saudara doakan, firman Tuhan katakan saudara tidak akan memperoleh apa-apa. Tuhan. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 7. Saudara tidak akan pernah menerima apa. Ya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran saudara. Percayalah penuh padanya, saudara. Serahkanlah hidup saudara kepadanya dan percayalah kepada Dia, saudara. Maka Ia akan bertindak, saudara.